coba untuk mewakili, saya datang dan pada kesempatan ini saya tanyakan kepada Bapak langsung bagian yang keempat. Kalau boleh kami bertanya, karena kami diranting dari akar rumput Bapak, itu bolehkah kita sebagai warga Muhammadiyah atau bahkan sebagai organisasi berpikiran pragmatis oportunistik terhadap pandangan geopolitik? Karena selama ini kan Muhammadiyah kelihatan terlalu netral dan terlalu bebas seperti itu. Kenapa ini kan saya kan? Karena dari Majelis Hikmah sendiri tidak pernah secara real, secara nyata itu memberikan satu gambaran bahwa kalau kita memilih pemimpin yang seperti ini tidak pernah, sehingga umat yang di bawah simpatisan Muhammadiyah itu kadang bertanya kepada kita pengurus ranting sampai detail seperti itu. Sedangkan dari atas, apakah dari PP, PWM, PDM, PC itu tidak pernah secara jelas dengan ini loh pemimpin yang kita harapkan. Hanya ciri-cirinya saja, tetapi tidak pernah yang saya mau membedakan bahwa kalau si A baiknya di sini, si B di sini, si C di sini. Nah, kalau
nek ora digiring nang Muhammadiyah. Nanti mohon untuk FPKSDI caranya bagaimana? Terus yang kedua Pak, yang kedua tantangan Muhammadiyah di masyarakat itu saya sebagai orang Muhammadiyah itu kelihatannya itu tidak banyak, tetapi yang banyak itu malah NU. Jadi gini Pak, kalau ada siaran di masjid itu tahlilan mereka datang semua, tapi kalau ada azan itu hanya 5, hanya 6. Nah itu tantangan kita. Terus yang selanjutnya Pak, yang ketiga, yang terakhir, mohon maaf, yang terakhir ini yang terjadi di Sidomulyo itu PK Muhammadiyah Sidomulyo dan SD Muhammadiyah Sidomulyo itu mengeluh karena siswanya itu semakin lama semakin mengurang. Nah ini mohon langkah-langkah supaya Muhammadiyah itu nanti untuk menyekolahkan anak di situ bagaimana, mohon untuk pengarahannya. Kasihan kalau nanti mati TK-nya itu gurunya gajinya tidak seberapa, TK muridnya hanya sedikit, nanti demi sedikit akan mengurang, akan mati. Kasihan nanti Muhammadiyah itu akan ya kita betul bapak-bapak ibu yang saya hormati, Muhammadiyah itu mempunyai bapak, mempunyai ibu ya, yang atasan ini perlu disambati. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari PCNA Minggir. Ada beberapa pertanyaan, mungkin tanggapan juga deh. Ini permasalahan yang ada di Minggir, setahu saya sedikit yang saya ketahui. Kebetulan saya di Ranting Sembangarum. Nah, di Ranting Sembangarum ini sebenarnya kadernya itu banyak bermunculan, tetapi ini munculnya adalah ketika ada event-event besar. Misalnya adalah dengan adanya kegiatan Ramadan, kegiatan menjelang Idul Adha dengan adanya takbir keliling dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari Ranting Sembangarum sendiri kita menyimpulkan bahwasanya anak-anak muda ini ternyata tertariknya adalah pada panitia event gitu. Nah, dengan itu sebenarnya kami kebingungan apakah setiap bulan kita harus mengadakan event supaya menarik anak-anak muda ini, tetapi ini kan juga berkaitan dengan pendanaan dan lain sebagainya, itu otomatis dengan itu. Nah, kemudian event acara biasanya. Baik, selanjutnya untuk berkaitan dengan cabang, kemarin itu kami dari pengurus baru yang memang belum dilantik itu ada beberapa pengusulan untuk pelantikan ranting gitu. Tapi di sini kita belum bisa melantik karena kebetulan kita saja yang di cabang itu belum dilantik gitu. Tapi sudah ada musyawarah duluan sebelum ada musyawarah. Nah, akhirnya kita menanyakan itu ke pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah. Nah, berkaitan dengan itu adalah mereka bisa dilantik dengan nanti periodenya adalah mengikuti sebelum kita. Jadi 2016-2022 kalau nggak keliru. Nah, berdasarkan dengan itu, tadi saya kepikiran dengan pertanyaan dari Bapak yang berbaju putih di depan, itu bahwasanya kalau misalnya kan kita periode kepemimpinan itu 4 tahun ya kalau nggak keliru ya. Nah, itu kan cukup lama ini. Nah, alhasil nanti adalah ada namanya kevakuman secara sementara gitu. Karena kita lihat dari awal kepemimpinan biasanya adalah semangatnya itu tinggi. Tetapi dilihat setelah tahun kedua, ketiga ternyata mulai menghilang. Nah, itu permasalahan dari kita. Nah, apakah boleh nih misalnya
dari berdasarkan nanti kita itu mengadakan musyapnya 2 kali atau musyrahnya 2 kali, supaya periode kepemimpinan itu kita berkurang jadi 2 tahun, sehingga nanti pimpinannya itu tidak terlalu jauh untuk merekrut pimpinan yang baru gitu. Seperti halnya kalau di IPN, IMM itu kan biasanya periodenya lebih pendek. Nah, apakah bisa demikian? Mungkin nanti bisa dijelaskan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Susanto dari MPKSI PCN Minggir. Pada kesempatan hari ini saya juga cukup apresiasi, tapi ada satu yang kurang Mas Indri. Dalam keluarnya sebelum atau selanjutnya kita kultum atau uji tahun. Yang kedua, terkait dengan MPKSI ini, adalah minggu dalam rencana kita misalnya kita mau doa. Ini di saat doa itu dan kali itu adalah hitungan RAP. Nah, kita mohon untuk MPKSDI PDO bagaimana caranya berkolaborasi dengan majelis ekonomi terkait dengan pendanaan doa-doa yang akan kita laksanakan baik di Muhammadiyah maupun di Al-Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang untuk perpaduan tantangan kita sekarang itu selalu lagi sudah beda. Saya yakin kalau pemuda Muhammadiyah maupun masyarakat Asia duduk di kelas mendengarkan itu sudah nggak nyaman. Enak aja adalah mentoran bareng-bareng, bareng-bareng. Jadi kita dorong MPKSDI semuanya bagaimana caranya momen Idul Fitri dan momen Idul Adha itu sebagai sarana kita untuk berdakwah melalui kadang. Pengamatan kita seminggu, setiap ada momen takbir keliling, orang kita yang keliling itu sound system, itu luar biasa menyedot perhatian. Ini PR kita semua untuk mengkonsep bagaimana sistem yang kita mainkan berlangsung langsung. Mungkin itu kurang lebih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam Pak dari Pemuda Muhammadiyah PDKM Sleman. Singkat cerita ini Muhammadiyah ini bukan organisasi event ya, kita ini organisasi perkaduan. Nah, di Sleman ini kelihatannya Pak, ini menurut saya PDM-nya ini mungkin sama PCM Sleman ini kurang sadar kalau perkaduan pertama, gerbang pertama kita itu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pak. Jadi kita terlalu sibuk memikirkan aktivitas kita mungkin di Muhammadiyah, NA, mungkin pemuda, tapi kita melupakan 2 gerbang utama yang dulu itu Muhammadiyah besar dari situ. Ada pemuda Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul-Waton sama Tapak Suci. Nah, salah satu yang menjadi ciri khas di Sleman ini Pak, itu PCIPM itu hampir tidak ada di semua PCM. Nah, menurut saya, jadi akhirnya ranting-ranting desa di masjid-masjid itu enggak ada. Kalau misalnya kita tidak pernah ngaji, kita disuruh ngaji nggak menarik Pak. Tapi kalau kita biasa ngaji, disuruh ngaji ya menarik-menarik saja. Misal saya suka main bola, disuruh main basket ya tidak menarik. Nah, karena pendekatannya itu masih di bawah 16 tahun itu kurang, menurut hemat saya, itu harusnya ditarget nanti siapa yang bisa mendirikan PCIPM, kalau perlu PRIPM desa, bukan sekolahan. Yang terbanyak nanti sama perkaduannya Sleman diturkan ke Malaysia atau Singapura misalnya Pak ya. Jadi kalau teman ke Sleman nggak menarik gitu. Atau misalnya kalau dibantu sama pemuda Muhammadiyah bisa diturkan ke Singapura misalnya satu rombongan mungkin kan menarik gitu ya. Jadi menurut saya tidak ada kata lain
PRIPM masjid ini harus hidup. Nanti kalau sudah terbiasa di Muhammadiyah, gampang Pak materinya. Nanti masalah-masalah klasik itu dia akan adaptif sendiri. Masalah kurang kader, ekonomi kurang, proposal kemana gitu dan sebagainya. Kedua, kita ini di Sleman ini kan banyak suri toladannya Pak. Tapi rata-rata itu tidak berangkat dari, mungkin menurut saya tidak berangkat dari bawah. Jadi kita ini sering menyakiti kader-kader kita yang sudah dari pemuda atau IPM pemuda, tiba-tiba karena ada anaknya tokoh dia nggak pernah aktif, ini kan keniscayaan Pak, roda harus berputar. Tidak tentu anaknya tokoh itu jadi aktivis Muhammadiyah, dan tidak tentu anaknya Kiai NU itu jadi pemimpin Muhammadiyah. Itu biasa di Muhammadiyah banyak yang berpindah-pindah begitu. Kita menganggap kalau anaknya tokoh yang dapat pendidikan yang hebat, tiba-tiba dia jadi misalnya jadi PNS gitu ya, begitu umur 40 tahun atau 45 tahun mungkin sudah sadar kalau dia perlu soleh secara sosial, tiba-tiba dia jadi kembali ke Muhammadiyah. Ketika kembali ke Muhammadiyah dia langsung jadi pimpinan, misalnya jadi PCM, jadi Lazismu atau jadi yang berpengaruh gitu, tapi masa kecilnya mudanya tidak di Muhammadiyah. Akhirnya ini mengganggu Pak secara sistem perkaderan. Harusnya di tanda kutip perkaderan ini harus peka terhadap gitu. Kalau perlu tegas saja, mending kader nggak pakai pinter tapi tahu Muhammadiyah, daripada orang yang tidak kehilangan masa mudanya tiba-tiba tua di Muhammadiyah terus ngatur-ngatur nggak jelas gitu Pak. Makanya banyak di PCM ini komunikasinya itu konyol karena dia itu nggak paham Muhammadiyah sejak muda. Karena sudah apa boleh buat ya nggak apa-apa lah. Nanti kita perbaiki pelan-pelan. Maksudnya harus secara sengaja diciptakan pimpinan itu harus dari kader mutlak. Kalau di sini kita bicaranya harus mutlak. Kalau di MPKU nggak mutlak nggak apa-apa ya Pak, karena dokter kan susah. Tapi kalau di perkaderan ini harus mutlak. Kalau nggak mutlak sikat gitu aja. Kalau perlu jenjang perkaderannya ini diperbanyak. Misalnya perkaderan banyak, misalnya pemuda sama NA sama AMM lah, Angkatan Muda Muhammadiyah itu dikumpulkan secara spektakuler oleh perkaderannya gitu. Karena kita ini nggak ada yang mengusulkan kita. Gitu aja kadang kita ngundang bapak-bapak, ada yang bapak-bapak sama ibu-ibu nggak datang juga gitu. Atau yang datang itu suri teladannya kurang, jadi ngomongnya kurang provokatif gitu. Kalau Pak Nasirin yang ngomong provokatif semua kan Pak, langsung semangat, terus ayo pulang, ayo milih bis UMJ misalnya begitu ya Pak. Jadi kita kurang suri teladan yang baik di kalangan pimpinan itu yang provokatifnya baik gitu. Jadi makanya kalau diundang kami berpesan berharap kalau AMM ada acara itu pimpinannya harus datang, nggak usah diwakil-wakilkan, harus yang provokatif gitu. Nanti dibagi tugas. Nah saya kira cukup sekian Pak. Jadi yang paling penting kalau bisa nanti kita adakan kompetisi ribet gitu, ribetnya yang spektakuler. Kalau Jogja ya turunnya ke Singapura atau ke Malaysia gitu. Syaratnya 13 pimpinan PRIPM masjid, Lazismunya harus sekian gitu-gitu Pak. Nah itu mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Cukup? Mbak Witan masih ada yang mau menyampaikan? Belum ada perwakilan? Monggo terakhir dari Mbak Witan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berseru dari Ranting Muhammadiyah Sembah Mulyo. Saya sepakat dan setuju sekali apa yang disampaikan Abu kita di pernyataan maupun pertanyaan terakhir bahwa Muhammadiyah adalah organisasi kader, bukan organisasi event. Dan tadi sudah dicontohkan oleh Pak Nasirin kita di Sembang Mulyo. Tapi yang jelas yang kami kritisi selama ini dan kami rasakan adalah pendekatan top down itu kami rasa sangat kurang dari pimpinan cabang maupun daerah. Jadi selama ini yang dirasakan oleh teman-teman di Ranting selalu bottom up. Nah ini mohon nanti pencerahan sehingga dari atas, dari tingkat pimpinan cabang maupun daerah terutama itu ya dikaroke
kisah dari dari ranting, dari masing-masing ranting, sehingga perpaduan itu bisa berjalan dengan smooth gitu. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, pendekatan bottom up yang selama ini selalu mendominasi, tolong pendekatannya agak turun ke bawah ya. Jadi ada perhatian dari tingkat di atasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada fenomena mutakhir yang menarik dan tadi sudah disampaikan pada saat pemaparan, yakni poligami organisasi. Nah ini mungkin Pak Nasirun tahu persis bahwa ada juga kader yang berpoligami seperti itu. Bahkan ada organisasi yang merambah secara manuvernya itu secara luar biasa di rantai yang selama ini dikenal hampir 100% itu dikelola oleh Muhammadiyah. Sekarang ini ternyata manuvernya luar biasa, sehingga secara dakwah itu juga cukup mengganggu. Ya, contohnya di ranting Sindang Mulyo. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengembangan dakwah melalui amal usaha Muhammadiyah ini memang perlu ditingkatkan. Ya, misalnya dulu ada konsep-konsep yang menarik yang kerjasama dengan organisasi lain. Numani ya Pak Nasirun ya, itu konsepnya bagus, tapi ternyata di tengah jalan ternyata tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian juga amal usaha yang lain yang luar biasa besar. Ya misalnya saja di PKI Muhammadiyah Nangbian yang sudah berpuluh-puluh tahun berdiri, tapi ternyata perkembangannya masih cukup tertinggal dari segi fisik, fasilitas dan layanannya dibanding dengan rumah sakit sebelah yang sangat masif pembangunannya dan fasilitasnya. Saya rasa 3 poin itu yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.